Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema tentang di PHK-nya teman-teman buruh pasca demo, ya. Mengapa, ya? Mari kita ungkap dan kita ulas teman-teman, ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus berbagi dan saling memberkati satu sama lain. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kita tahu pada 7-8 Oktober yang lalu itu terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran di negara kita, ya, hampir di setiap provinsi. Ini teman-teman buruh, ya, tidak hanya buruh, ya, kalau kita saksikan berita-berita ada mahasiswa, kemudian ada anak-anak sekolah, ya, ini melakukan demonstrasi walaupun banyak dari mereka yang tidak paham apa sebetulnya yang mereka lakukan, ya. Ketika mereka diwawancarai oleh beberapa teman wartawan, mereka juga hanya mengatakan hanya ikut-ikutan saja, ya. Mereka tidak paham sebetulnya apa yang mereka demokan dan mereka juga belum mempelajari semuanya tentang undang-undang pasal demi pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Teman-teman buruh juga banyak, ya. Bahkan di Tangerang, Bekasi banyak sweeping yang dilakukan terhadap teman-teman buruh yang masih bekerja di pabriknya masing-masing, dilakukan oleh serikat-serikat pekerja, ya, teman-teman buruh yang mau berdemonstrasi untuk mereka bergabung. Banyak juga terjadi bentrokan-bentrokan juga antar buruh yang tetap mau bekerja dan yang memaksa untuk ikut demo. Teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati bersama, akhirnya, ya, beberapa wilayah ini merasa dirugikan, perusahaan ini merasa dirugikan dan akhirnya perusahaan mengambil tindakan dengan mem-PHK buruh yang ikut demo kemarin. Nah, kalau ini sudah terjadi, ya, yang dirugikan siapa? Ya, yang dirugikan siapa? Tentu teman-teman buruh sendiri, ya. Apakah mereka yang mengajak demo itu ikut bertanggung jawab? Ya, kalau sudah di PHK dan kehilangan penghasilan, lalu dengan keluarganya bagaimana? Dengan anaknya, dengan istrinya, ya kan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan tempat pekerjaan. Lalu serikat pekerja ini bertanggung jawab terhadap siapa? Mereka mampukah menyediakan lapangan pekerjaan terhadap teman-teman buruh yang sudah ter-PHK ini? Ya. Jadi teman-teman yang saya hormati, terutama teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, marilah kita selalu berpikir jernih, berpikir cerdas ketika kita mau melakukan tindakan-tindakan yang mungkin itu justru merugikan diri kita sendiri, ya. Kalau sudah terjadi semacam ini, PHK di mana-mana, ya, maka yang mengajak demo ini juga tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena kita tahulah, ya, di tengah pandemi ini khususnya banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya, juga banyak karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, ya, pengusaha bisa mengganti. Kalau dia tidak mau bekerja di perusahaan dia, ya tinggal ganti teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sedang menganggur, yang juga membutuhkan pekerjaan, ya, yang tidak harus berdemo. Karena mendemo itu juga merugikan perusahaan juga. Bayangkan produksi yang seharusnya bisa memproduksi, misalkan, ya, produksi kain misalkan di perusahaan garment, ya, di perusahaan garment dalam satu hari misalkan menghasilkan 100.000
kodi atau berapapun ya, 100.000 kodi lah kita contoh yang mudah. Namun dengan adanya demo ini perusahaan ini berhenti ya. Target ekspor misalkan, target produksi misalkan, kemudian sudah dikejar-kejar oleh pihak konsumen. Ya, perusahaan juga mengalami kerugian tentunya ya. Dan kalau perusahaan rugi tentunya karyawan-karyawan yang di perusahaan tersebut juga kesejahteraannya juga berkurang. Jadi tolong inilah dipikirkan dengan baik, kerjasama yang baik antara buruh dengan pengusaha ya. Pelajari betul undang-undang Omnibus Law ini ya, Omnibus Law ini, karena sebetulnya undang-undang ini jelas dikatakan oleh Presiden tetap menjamin hak cuti, kemudian UMR juga diperlakukan dengan baik ya, tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak ya. Inilah yang perlu teman-teman pahami dan sadari supaya ada kerjasama antara buruh dan pengusaha ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di hari-hari berikutnya, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari karena kita kehilangan pekerjaan kita. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati kita semua, amin.